Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko. Nomor induk mahasiswa 8581091163. Prodi PGSD semester 7 Universitas Terbuka UPI BJJ Pontianak. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA SD PDGK 4107 mengenai sifat-sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, busur derajat, sentar, lilin, celah, cahaya saya menggunakan sisir, layar berwarna putih, korek api, dan penggaris. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Percobaan selanjutnya adalah percobaan sifat bayangan cermin datar. Pada percobaan ini, saya meletakkan lilin di depan cermin datar. Pada percobaan ini, saya meletakkan lilin di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya selama benda itu saya geser-geser di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besarnya, tegak dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangan juga ikut bergeser. Dengan arahan saya, ketika saya dekatkan bayangannya, juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya dan cermin cembung. Ketika saya letakkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, bayangannya menyebar makin luas
Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya tegak dan diperkecil. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung di depan lilin, dapat terlihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Kali ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangannya yang terbentuk adalah maya tegak dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, yang terbentuk adalah nyata terbalik dan diperkecil. Kemudian, saat cermin cekung ada di tengah-tengah bayangan, yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan mengukur jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara bayangan dan lilin adalah 10 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya mengubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur jarak bayangan dengan lilin di sini adalah 12 cm. Lalu untuk jarak lilin dengan cermin, jaraknya adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat pada layar. Lalu saya ukur jarak antara cermin dan lilin yang sampai tidak terlihat pada layar, dan di sini jaraknya adalah 30 cm. Selanjutnya, di jarak 32 cm. Bayangan juga tidak terlihat pada layar. Selanjutnya, 34 cm. Bayangan juga tidak terlihat pada layar. Saya jauhkan jarak cermin lagi di jarak 36 cm. Pada layar juga tidak terlihat bayangan. Dan saya jauhkan jarak lagi di jarak 38 cm. Di layar juga tidak terlihat bayangan. Kesimpulan dari praktikum mengenai sifat-sifat cahaya adalah cahaya memiliki sifat pemantulan yang berbeda pada cermin datar, cekung, dan cembung. Pada cermin datar menghasilkan bayangan maya tegak dan sama besar dengan benda. Pada cermin cembung menghasilkan bayangan maya tegak dan diperkecil. Pada cermin cekung membentuk bayangan maya jika benda dekat, nyata jika benda jauh, dapat tegak atau terbalik tergantung jarak benda. Sekian dari praktikum saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.